seorang yang ini seperti itu. Yang berikutnya masalah memberikan sesuatu. Kalau ini sekarang Iya, iya. Jadi dosen tidak mau jadi dosen langsung. Saya ini orang LSM. Iya, iya. dari rumah kepikirannya itu kan sudah dikasih kode Iya. di grup bahwa saya sesi terakhir gitu, sehingga saya bilang oke, saya orang lapangan, Iya. kan? Saya akan menyesuaikan metodenya. Jadi materi saya persiapkan, tapi tanpa materi pun saya Iya. bisa jalan dengan metode itu. Jadi saya membawa alat peraga, kira-kira gitu. Dan untuk bisa minta tolong, ya, sambil kita tampilkan itu. Saya minta tolong bisa ditampilkan buku yang sangat viral akhir-akhir ini, Broken String. Ya. Ada yang sudah membacanya? Saya sudah membacanya tuntas. Broken string. Oh, Broken String. Aureli. Aureli Moreno. Really? Orang hanya bicara tentang child grooming, ya. Ya, istilah ini sebenarnya di dunia LSM lama itu istilahnya pemerkosaan secara kredit. Saya lama mengikuti isu-isu gender. Ya, ini kita bernostalgia. Kita ini beruntung hidup di era di mana negara begitu represif, ya, begitu segala sesuatunya diawasi. Tapi kemudian teman-teman dunia LSM itu juga hampir, ya karena sesi saya juga ada jejaringnya, maka kita rata-rata itu juga misalnya kalau kegiatan pelatihan kan PKB ini fokusnya ke Kespro, ya, Kespro, ya. Ya lebih ke kesehatan seksual remaja, tapi juga bicara banyak hal berkaitan dengan isu-isu gender dan lain-lain. Dan kita orang yang bergerak di isu anak misalnya juga ikut pelatihan-pelatihannya mereka. Sebenarnya juga begitu. Teman-teman yang di LP3M yang bicara tentang kelautan atau lingkungan, ya kita juga hadir di situ. HIVS juga seperti itu. Jadi saya ini dulu adalah koordinator untuk, tapi ketuanya kan Akbar, ya, yang Andi Akbar Halim, ya. Andi Akbar Halim, ya. Jadi itu kan dia adalah koordinator secara keseluruhan, saya di bagian advokasinya, yang jas itu ya, jaringan advokasi HIV/AIDS gitu ya. Nah, sejak masih menjadi jurnalis pun sebenarnya saya sudah ikut karena saya orang radio. Itu beda dengan jurnalis cetak di masa itu. Kalau jurnalis cetak itu menunggu sambutan, atau kalau sudah dapat sambutan, ya pulang nih. Dia tinggal hanya atau dulu kan rata-rata pemateri juga itu bikin makalah, ya. Jadi kalau bukan ambil sambutan, bikin makalah, lalu kemudian mereka tulis. Sementara saya harus ada apa yang istilahnya di radio itu actuality voice, harus ada buktinya, rekaman suaranya. Jadi di samping narasi saya bikin berdasarkan apa yang saya tangkap dan narasumber, lalu potongan-potongan ketip suara itu kemudian diselipkan sebagai apa yang disebut sebagai actuality voice gitu ya. Nah, apa yang saya mau sampaikan soal broken string ini, saya kira kalimat dari Aureli itu menarik bahwa buku ini akhirnya menemukan jalannya sendiri. Karena bukunya itu ditawarkan kepada dia tidak tertarik, bahkan dikasih ke editor sudah berbulan-bulan tidak ngeh itu editor untuk mengoreknya gitu ya. Dan setelah viral baru kemudian sekarang ditawari oleh banyak penerbit begitu. Nah, saya juga selalu punya pandangan seperti begitu bahwa penulis itu punya ceritanya sendiri. Setiap buku juga punya ceritanya sendiri. Saya sengaja membawa beberapa contoh buku ini untuk
menampilkan, karena kalau belakangan kan saya menulis banyak tema, tapi kalau misalnya khusus untuk apa yang menjadi fokus saya lebih ke fokus isu media dan anak. Jadi saya sering diwawancarai bahkan oleh TV nasional pun, ya kalau menggunakan istilah itu. Kalau saya karena pernah menjadi ketua komisi penyiaran, sebenarnya tidak ada TV nasional, adalah TV lokal berjaringan. Jadi Makassar dia berjaringan dengan TV Jakarta, kebetulan induknya di Jakarta, maka siarannya itu dari Jakarta, kira-kira begitu ya. Sama tadi saya sempat bilang, tersinggung kayak gitu kalau ada orang bilang penulis nasional, penulis lokal, bagian literasi nasional, bagaimana Pak Galang ya? Sering ada juga orang menyebut dirinya dia pegiat literasi nasional, ya gitu ya. Namanya saya ini tidak. Ya. Saya sengaja membawa beberapa buku, tapi ragu, ya. Ragu pertama karena takutnya kayak mau dibilang, ya harus ada itu. Tapi saya menyadari bahwa posisi sebagai pembicara ketiga itu juga harus saya membilang bahwa jangan terlalu banyak teori. Maksudnya dari sisi yang teori itu dalam pengertian kadang-kadang juga orang akan cari aja omong-omong gitu ya, kan kita kritis juga orang yang cuma sekedar omong-omong gitu ya, atau misalnya dalam istilah bahasa Makassar apa itu lagi jadi bawaan gitu ya, punya salah itu ungkapan-ungkapan dalam bahasa Makassar yang sebenarnya semacam foto kritik terhadap kita bahwa selesaikan itu, kan? Jangan hanya sekedar mutar-mutar di omong-omong gitu ya. Nah, saya mau satu-satu ya. Ini sebenarnya materi ini gampang karena bisa kita bagikan, ya, bisa diambil. Saya mau gitu. Ini dua buku yang menurut saya juga kemarin itu saya ada bagi di grup Satu Pena karena saya koordinator Satu Pena Sulawesi Selatan. Satu Pena ini organisasi penulis nasional, ketua umumnya DIJA, ya. Saya ketua Sulawesi Selatan, ya. Nah, saya mau cerita ini. Dua buku ini saya menyebutnya semacam bukan juga masterpiece, tapi dia juga bukan hanya menandai semangat kepenulisan saya, tapi juga menandai gerakan advokasi di Indonesia. Ini mulai saya tulis sejak tahun 2000 awal dan nanti baru diterbitkan sekitar tahun 2016. Kembali ke Aureli, ya, buku itu akan menemui jalannya sendiri. Tapi naskahnya sendiri ini, Prof, mulai dari orang S1 sampai doktor, saya berani bersumpah menggunakan naskah buku ini sekitar ketika masih dalam bentuk bundel-bundel itu sebagai materi skripsi, tesis dan disertasi. Bahkan ada yang pernah datang waktu itu saya sudah di KPID ketua, ya itu lagi-lagi karena kita juga dikenal sebagai penulis, ya, gampang dicari. Itu kemudian ketemu saya hanya minta satu ide. Kalau buku saya itu, waktu itu kan dulu dalam bentuk buku, Bro. Ya, artinya kalau orang mau melakukan plagiasi mengklaim bahwa itu tulisannya, saya tidak bisa mengaku. Kecuali kalau misalnya kita bisa buktikan bahwa tulisan itu ada di Tribun, ada di Fajar, Pedoman Rakyat dan lain-lain. Ya, saya hanya minta satu. Tolong sebutkan nama saya di dalam disertasinya. Ya, nah. Karena waktu itu belum dalam bentuk buku, masih dalam bentuk jilid karoro itu apa ya kan? Kalau istilah dulu gitu ya, jilid karoro itu ya. Nah, ini apa hasilnya? Tulisan-tulisan ini itulah perda tentang pengemis, pengamen dan anak jalanan di Makassar. Bahkan sebelum perda Kota Makassar itu, ini draft perdanya ada di sini. Jadi buku ini draft perdanya lebih duluan dibanding perda Kota Makassar. Dan saya adalah kebetulan menjadi bagian dari perda itu, maka tentu
gagasan-gagasan dalam buku ini saya bawa ke dalam kerja. Ini kerja advokasi yang menjadi tema kegiatan penulisan kita. Dan ini, kalau sekarang kita anak-anak tak menikmati akta kelahiran gratis, saya menjadi bagian dari gerakan advokasi itu. Sejarah advokasi akta kelahiran gratis itu dari Makassar. Ya, dari lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan. Urut-urutannya sangat jelas digambarkan di sini. Ini kebetulan hanya potret Makassar saja. Karena kalau mau di Sulawesi Selatan, tebalnya minta ampun, apalagi kalau konteks Indonesia ya. Jadi ini saya sebagian naskah yang saya, karena ini bukan hanya berwacana, hanya setahu saya hanya ada 2 orang yang sangat intens menulis tentang akte kelahiran gratis, tentang advokasi akte kelahiran. Hanya ada Gufron Akordika, teman kita juga aktivis ya, dan saya berani klaim itu. Silakan melihat clipping-clipping koran era 90-an sampai 2000-an awal. Hanya 2 orang yang fokus menulis isu akte kelahiran dari sisi advokasi. Dan di sini sejarahnya ada. Ya. Ini cerita-cerita biasa yang kemudian saya rutin kumpul. Itu kebetulan di LPA juga kami punya media anak kita namanya, anak kita. Dan itu tulisan-tulisan itu kemudian dirangkum menjadi khusus untuk saya menulisnya sendiri. Ini foto anak saya, anak kedua saya sekarang sudah kerja sebagai supervisor untuk kafe-kafe, ya. Dia pembuat kopi. Ini sebenarnya materinya satu dan beberapa. Tadi ini menggugat politik perlindungan anak, ya. Tapi kalau misalnya dikasih gabung 2, maka terlalu tebal rasanya. Jadi dibagi menjadi 2, ya, supaya ini unik. Peluncuran bukunya ini di bawah flyover, siaran langsung oleh RRI Makassar. Kisah-kisah dalam buku ini saya sudah lempar di tulisan-tulisan terpisah juga. Dan saya akan bikin buku sendiri terkait dengan cerita di balik penulisan buku-buku itu. Jadi sekedar informasi, saya editor untuk beberapa profesor, ya. Saya editor untuk beberapa anak SD. Dan makanya ketika kasih bagian saya jejaring, teman saya ini mulai dari anak SD sampai profesor. Iya. Saya penulis buku juga untuk sampai jenderal bintang 3. Ya, Kapolda Sulawesi Selatan saya pernah tulis bukunya, dan Wakapolda Sulawesi Selatan juga saya pernah tulis bukunya, ya. Sorry saya lupa ya, materinya. tidak apa-apa karena belum juga ya. Ini lebih kayak intro saja untuk menunjukkan bahwa tidak ada ruginya kita menulis, ya. Bahkan tidak ada ruginya kita membaca. Kisah tentang bagaimana saya membeli buku, saya sudah tulis, ya. Cerita di balik buku begitu ya. Jadi saya membeli buku juga kadang-kadang emang daya juga kita masih ngontrak. Pas pindah rumah dari kasih kertasnya ke Gontor Duri 6 itu ngontrak. Dan sementara merintis LSM baru, ya. Mendirikan LSM dengan hasil pembagian warisan rumah dijual di kasih itu. Jadi kalau saya beli buku, karena ada pintu untuk kantor dan pintu untuk ruang tamu, maka saya taruh dulu buku lewat pintu kantor, baru kemudian bawa barang belanjaan lewat pintu depan gitu. Hanya karena tidak nyaman atau tidak enak kalau dilihat istri, ya. Padahal tidak mengikuti jadi, cuma tidak enak kalau kayaknya nanti dia membeli buku sementara ada keperluan lain, ya. Tapi belakangan ternyata tidak, istri saya itu pembaca novel dan juga biografi, ya. Dan kami belakangan itu selalu. Cuma ya risih saja gitu ya. Kita baru kontrak, punya anak 3, masih merintis LSM sendiri, lalu kemudian lebih banyak mengalokasikan uang untuk membeli buku. Dan kemudian itu bahkan pernah saya punya target itu, kalau honor itu 250.000 harus ada 1 buku. Itu era ketika saya tinggal di
monumen Emeseram, ya. Jadi saya pernah tinggal juga di lorong-lorong situ dengan LSM, dan kami ketika ber-LSM juga kami pendekatannya adalah live game, jadi tinggal bersama warga. Hampir semua kegiatan warga kita diundang, ya. Ada sunatan di situ, kita diundang, ya karena dianggap menjadi bagian ya dari dan itu di Panampu. Oke, ini ya. Saya boleh ke situ ya. Saya enggak. Oh ya, ya, minta tolong. Nah, ini kenapa kemudian kita penting atau perlu menulis sendiri sebagai pewarta warga, ya, atau menulislah, ya. Karena kalau kita lihat sampai yang awal dulu, oke, yang pertama. Nah, kalau kita lihat bahwa pers ini dikasih mandat oleh Undang-Undang Pers, Undang-Undang 40, harus memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, ya, tepat aturan itu dan macam-macam lah. Tapi kenyataannya, kadang-kadang kalau dia datang meliput di sini, tentu dia akan meliput dari sudut pandangnya. Dia akan melihat siapa yang berbicara. Yang berbicara karena di sini ada Prof. Supri Maluturi, ada yang namanya Nenek News. Maka tokoh itu dia akan dapat porsi lebih. Saya dengan Pak Mulyadi Saleh bisa saja tidak ada di paling hanya sekedar hadir juga atau narasumber, ya, kira-kira begitu. Waktu privasi punya pengalaman kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita baca koran, pasti kita punya pengalaman sih. Bahkan kita yang panitianya sendiri bahkan tidak disebutkan orang lain, ya yang lainnya. Apalagi kalau ada ricu-ricu, itu kan nggak lagi kegiatannya dan diliput ricu-ricu ya, gitu ya. Nah, sehingga itu perlu kita dengan menulis sendiri, maka kita bisa memframing apa yang menjadi opini atau kepentingan kita. Ya, saya pun misalnya kalau dia untuk menulis, saya tidak punya pretensi bahwa saya yang nanti kata-kataku atau statementku atau bagianku yang akan menjadi leadnya atau yang menjadi judulnya. Bisa-bisa judulnya dia sendiri jadi judul untuk dirinya, apalagi dia punya media. Dan kan gitu ya. Iya. Memang begitu kerja media. Begitu spiritnya. Iya, spiritnya begitu. Makanya disebut dengan second hand reality, realitas tangan kedua. Ya, sudah melalui penapisan. Mana itu alasannya atau argumentasinya juga pakai standar-standar jurnalisme profesional. Ya, ini kan tidak bermaksud mendiskreditkan apapun. Standarnya jelas, ya. Nah, lanjut. Nah, sehingga kita perlu menulis sendiri. Jauh sebelum ketika belum ada media online pun saya kira juga kita sudah melakukan itu, ya. Dan untuk ini lebih duluan sebagai jurnalisme warga. Kita sering baca tulisannya di Tribun karena Tribun kasih porsi itu, ya. Apalagi di Panjikul, ya. Panjikul memang lebih fokus lagi ke situ. Kira-kira begitu, melihat kota dari PT apa, Makassar, Projo, BNR, dan itu hal-hal yang mungkin orang juga tidak melihat sebagai sumber berita. Saya sengaja kasih keluar ini. Apa ini? Ini menyelamatkan nyawa saya. Saya sudah ada tulisan, silahkan men-searching. Ada tulisan saya penutup telinga pakai gitu. Coba kita searching. Ini panitia telat di kopinya dan taitinya tadi kita ini. Iya. Tapi bisa di sisi ya. Ada kopi, ada taiti, ada apa di belakang nanti bisa ambil. Bisa di sisi tulisan saya itu tentang penutup telinga, ya. Ya, jadi ini sejak saya masih di Komisi Penyiaran, saya menggunakan ini karena saya ketika naik satu waktu naik pesawat Adam Air itu lalu ada turbulensi, kemudian ada tekanan, tapi saya belum pernah periksa. Mana itu saya takut, Pak. Karena seperti urat-urat itu naik sampai di punggung, lalu kemudian membuat saya air mata menetes dengan sendirinya. Dan itu memutuskan, saya akhirnya memutuskan untuk
tidak bisa lagi naik pesawat. Tapi mungkin ada sekitar 1 tahun saya bilang, kalau kita tidak naik pesawat ini tidak maju-maju, kira-kira bahasa gampangnya begitu. Sementara kita ini begini-begini kan juga punya jaringan nasional, kira-kira begitu. Dan waktu itu ya saya juga menjadi bagian dari diskusi teman-teman LSM perempuan dan guru berkaitan dengan rancangan undang-undang PRT dan PRTA, ya. Ada itu ketemu Ibu Mutia Hatta, saya sudah cerita. Jadi saya berusaha untuk tidak sekedar cari tadi atau omong-omong dengan menulis semua yang saya jalani. Ini strategi saya melempar sub-sub judul yang nanti saya tarik kembali kumpul jadi buku. Karena kalau misalnya begini, ini kan kita punya pengalaman panjang menulis buku ya. Kalau saya memberikan seseorang buku ini, mungkin dia membacanya juga segini cepat ya, dan dia tidak ingat. Ada semua orang juga, apalagi kalau misalnya kumpulan tulisan. Maka strategi saya adalah setiap subbab dari perjalanan hidup saya itu saya tulis dan saya muat lebih di satu media. Setelah itu nanti ditarik kembali. Jadi kalau ini laptop dibuka, ya ada saya menulisnya itu judul foldernya adalah autobiografi, tapi autobiografi itu juga ada yang memotret ketika saya menjadi jurnalis radio dan saya sudah tulis pengalaman-pengalaman itu. Saya menjadi jurnalis radio masih ketika eranya sentralistik, ya. Belum bebas, orang belum boleh bikin berita. Jadi kami itu di media radio swasta menyebutnya informasi, padahal berita tonji. Cuma kami tidak menulis, mengambil sumber langsung di lapangan. Nanti 96 sampai 2000 baru kemudian saya turun di lapangan sebagai reporter. Sebelumnya itu hanya website. Jadi materi-materi dari Pedoman atau Kompas itu kemudian dicari, lalu kemudian dibikinkan di beritanya, dibikinkan paket-paketnya, dan alhamdulillah juga dapat sponsor. Cerita ini juga saya sudah tulis ya. Saya ini bisa saya tampilkan semua atau boleh sebentar ya. Hanya untuk menunjukkan bahwa yang tadi apapun yang kita ingat harus segera kita ikat ya. Ikat dalam bentuk tulisan. Peristiwa jatuhnya pesawat ATR, saya menulis bagaimana polisi dan warga di Luwu itu menemukan pesawat Aviastar yang jatuh di 2015 di Hulu Salur. Ya, saya penulis bukunya. Jadi saya sangat tahu. Ya, saya bahkan dikasih semua video dan foto-foto, dan itu saya tidak sanggup melihatnya kalau malam. Yang pertama ngeri, yang kedua takut. Karena banyak ini di foto dan video itu kan saking banyak ya. Dan saya mesti dipaksa harus melihat itu. Karena itu kan mesti digambarkan, harus kita masuk dalam suasananya. Bahkan itu polisi menggambarkan hutan tempat jatuhnya Aviastar itu layaknya hutan di film Jurassic Park. Dan di bukunya ini besar. Mereka yang pekerja buku itu paling pasti tahu kalau dibilang buku. Atau saya gambarkan gini, bukunya itu seukuran buku 50 tahun Indonesia Merdeka. Jadi dia ukurannya 29 kali 26,5. Ya, sangat besar Pak. Bukunya ini jelas. Biaya cetaknya saja ketika sekarang Bapak Kapolresnya itu sudah Brigjen, Bapak Ade Sudiswan, ya, salah satu yang paling tercepat di angkatannya, bahkan melewati sejumlah jenderal, orang di atasnya, seniornya. Salah satunya itu adalah karena prestasi ikut menemukan pesawat Aviastar ketika terjadi musibah, ya. Dan ketika beliau ke Gresik menjadi Kapolres, saya lagi-lagi diajak untuk menulis apa yang menjadi kiprah beliau menjadi Kapolres di Gresik. Jadi itu untungnya. Tadi Dan Nonton bilang
diajak sampai ke Oman, ya saya juga menikmati itu, ya pergi ke Jakarta, ya pergi ke beberapa tempat lah, ya untuk biar bagaimanapun juga kan kita mesti menulis dan tahu seperti apa kehidupan orang itu gitu. Ketika menulis bukunya Kapolres Selayar pun kami bahkan tinggal di Mapolres, di ruangannya, di kamarnya Kapolres. Karena waktu itu istrinya lagi tidak ada, jadi kami tinggal satu ya di Kapolres itu di ruangan rumahnya. Kayak gitu. Jadi itu privilege yang tidak mungkin bisa kita dapatkan kalau bukan di penulis. Karena itu kan nanti mau diceritakan di dalam buku. Apakah harus diceritakan? Ya itu juga berdasarkan kesepakatan. Ya. Tapi biasanya bahkan mereka rapat pun, Cafe Morning pun kita hadir di situ, mendengar bagaimana Kapolres memberikan instruksi, ya, berkomunikasi dengan bawahan dan lain-lain. Jadi seorang penulis itu menggunakan semua inderanya, tapi apakah semua ditulis? Bisa ditulis, tapi mungkin dengan cara pengungkapan yang berbeda. Ketika saya menulis keluarganya Pak Ali Pagara, Wakapolda Sulawesi Selatan, saya memulainya itu dengan menggambarkan justru agronemanya, dan bunga-bunganya. Karena itulah kebiasaan mamanya menikmati apa yang rumah mereka yang disebut dengan PBB, markas PBB, markas Pak Bayan, ya. Jadi Pak Halim Pagara ini orang tuanya luar biasa, saya kira. Pola pendidikannya menggunakan nilai-nilai Makassar, karena orang Makassar, orang Goan, dan boleh dibilang anak-anaknya jadi semua dari sisi pendidikan dan lain-lain. Profesor Halifah yang punya rumah sakit mata Orbita, itu Dr. Halimah yang Sekati, ya, itu juga anaknya. Ya, kemudian Firman Pagara yang dinas Dispenda, itu cucunya. Kira gitu. Jadi saya kenal semua itu, ya, dan saya diperlakukan dengan sangat baik. Ketemu Lebaran, dapat paket Lebaran. Begitu ketemu Idul Adha, makan kontrol berdua dengan Wakapolda secara eksklusif di rumahnya. Itu kemewahan yang dinikmati sebagai seorang penulis begitu. Kira-kira begitu. Ini untuk membangkitkan semangat bahwa kalau Anda penulis, saya pernah menjadi narasumber di teman-teman Forum Lingkar Pena Sulawesi Selatan, ya, menulis biografi. Tanya berapa honornya kalau penulis biografi? Saya bilang di atas 20 JT, ya, di atas gitu, ya, kayak gitu. Ya kalau saya bilang angka itu sangat ya, karena kadang-kadang kan kita juga kasih harga tidak besar, karena ini bukan bicara uang, bukan bicara price, ya. Karena kita juga bangga menjadi editor dari si toko, ya, menjadi editor bukunya Prof. Ken Bong Daeng, itu menurut saya luar biasa. Apa tuh kita ini? Tapi begitu beliau mau bikin autobiografi dan meminta saya menjadi editornya, kira-kira ada lemari ini. Segera, kira-kira gitu, ya. Pemateran muda itu, pemateran kita itu, ya. Jadi ya tadi saya bicara dengan Prof. Sutri, ada di biografi kita sudah salaman, Bismillah, jadi saya itu kalau sudah Bismillah, saya bukan orang yang seperti Pak Mulyadi Saleh yang sangat religius, ya. Tapi begitu saya bilang Bismillah, itu harga bisa menjadi sangat nisbi. Jadi ada begitu. Ya, karena kan kita sudah meletakkan dia lebih dari sekedar cuan. Ya, gara-gara begitu. Jadi begitu saya sudah Bismillah. Tadi malam saya baru Bismillah juga dengan Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan. Jadi kalau misalnya tadi Pak Rusdin berapa bukunya baru-baru, karena saya dalam setahun paling sedikit 5 bisa sampai 9. Ya, makanya kalau orang sibuk itu dia keluar,
saya sibuk justru matikan handphone. Iya. Jadi kalau saya dicari dan handphone saya tidak nyala, mohon maaf, itu Iya. berarti ada yang buka tutui. Jadi gitu ya. Ini cara pandang lagi, ya. Jadi orang bilang di rumah aja, namanya kok kita pengangguran, gitu lah ya. Jangan saya lebih sibuk dari Anda. Saya dalam seminggu menjadi narasumber di sejumlah tempat, tanya Pak ya. Tapi kan intinya kalau sudah janji kan kita sudah siapkan nih, sudah safety misal, oh ada tanggal sekian acara keluarga. Saya matikan handphone saja, ya, karena sudah terset nih tanggal sekian selebihnya. Jangan mau tanya lagi, kasih ingat, itu sudah tidak mungkin bisa saya lupa, ya, kira-kira begitu. Lanjut, kita kembali ke sini. Ini banyak jalan turunnya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi karena spiritnya saya kira di situ ya. Nah, saya tidak mau yang teori-teori ini bisa dibaca, tapi bisa ini. Karena saya menggunakan lebih banyak ke pendekatan ini, jurnalisme advokasi ya. Tadi yang tadi disampaikan Pak Mulia Saleh itu sebenarnya adalah ya jurnalisme advokasi. Saya mulai menyadari bahwa tulisan-tulisan saya itu dia lebih ke advokasi. Sebenarnya tidak karena saya juga berlatar belakang LSM, tapi karena saya merasa bahwa saya harus mesti mengedukasi pembaca, sehingga saya menyebutnya diversifikasi isu. Ya, kalau aktivis LSM lama itu pasti tahu bahwa dulu kalau orang bicara isu anak, 3 di persoalannya, isi buruh, putus sekolah, ya, anak jalanan. Padahal persoalannya begitu kompleks dan banyak. Maka dengan pendekatan diversifikasi isu, saya mau menyebutkan bahwa apapun persoalan bangsa dan negara ini, anak akan mengalami dampaknya. Ya, itu kan ada dalam stratifikasi sosial atau apa gitu ya. Nah, saya makanya di dalam buku ini menggunakan politik perlindungan anak. Ya. Saya bilang ini di paragraf pembukanya, kalau kita bicara masyarakat, kira-kira di bayangan kita ada anak di situ apa tidak? Ya, tidak semua kan, apalagi dalam konteks politik. Karena pengalaman kami melakukan advokasi tentang perlindungan anak, saya di DPRD Kota Makassar di tahun 99-2000 itu ada anggota dewan bilang begini, apa hubungannya anak dengan DPRD yang lembaga politik? Ya. Betul, itu tahun itu. Mungkin sekarang sudah berbeda ya. Nah, dan bahkan kalau misalnya sekarang kalau ada apa-apa, anak-anak dipukul atau dijewer begitu kemudian dilapor, karena saya menunggu juga bahwa penggabatan apa kami punya perbuatan juga itu di situ. Artinya berhasil mengadvokasi, ya, karena lembaga perlindungan anak itu hadir itu berdasarkan penelitian dari Puspar UGM bekerjasama dengan UNICEF yang melakukan pemetaan tentang kekerasan anak di ruang publik. Nah, sehingga begitu terbentuk LPA, maka yang dilakukan kegiatan-kegiatan advokasi itu adalah pertama-tama adalah sekolah, ya. Jadi sekolah Sulawesi Selatan kita petakan untuk dari sisi kota, lalu kemudian dari kultur, ya. Jadi kultur Makassar kita mengarahkan pusat pelatihannya itu di Jeneponto, lalu kemudian Bugis di Bone, lalu kemudian dulu waktu itu belum berdiri sendiri Sulbar, ya. Maka kita ke Polman, masih Polmas kalau tidak salah, masih Polmas ya, masih Polmas. Dan kita advokasinya di situ begitu ya. Jadi awal-awal memang itu persoalan-persoalan yang kemudian diadvokasi. Kita lihat kembali di sini bahwa advokasi itu sebenarnya tidak harus selalu face to face atau selalu berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Karena kalaupun juga kita menyetujui itu juga advokasi, ya. Lalu dia tidak melakukan upaya perubahan seketika. Kalau
pilihan diksi ya, Iya. narasi atau framingnya. Sebenarnya yang paling praktis adalah kita tidak membuat pernyataan sendiri, karena rumus sederhananya adalah wartawan dilarang membuat opini kan gitu ya. Sekalipun maka kita mengutip pernyataan narasumber, tapi narasumbernya juga harus kompeten. Jadi kadang-kadang tadi kalau misalnya mungkin semangat gerakannya, karena barusan juga misalnya kami dengan sekolah dalam rangka mendukung sekolah itu menjadi sekolah adiwiyata mandiri, lalu kemudian dia juga mendorong beberapa sekolah sebagai sekolah impasnya. Saya dorong untuk bikin momennya tanggal 10 Januari baru-baru hari gerakan menanam sejuta pohon, menanam pohon. Tapi semangatnya adalah gerakan menanam pohon. Ya. Mungkin kita sendiri iseng sekali menghitung sampai 99 pohon, gitu ya. Tapi tips paling sederhana adalah mengutip pernyataan narasumber yang kompeten. Memang kadang-kadang juga ada misalnya media yang menulis narasumber anonim. Salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya. Saya singkat piti-piti. Piti-piti yang karang-karang nih. Ya, kira-kira begitulah ya. Karena kadang-kadang juga misalnya karena kepentingan medianya, ya memang tidak ada, hanya karena dia misalnya tidak senang, lalu dia bilang menurut narasumber saya salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya. Nah kalau misalnya begitu, karena saya penerima jurnalisme investigatif ya di era awal-awal tahun berapa itu bahkan dia dapat sponsor dari Friedrich Naumann Stiftung kalau tidak salah. Jadi koordinator programnya waktu itu adalah Prof. Aidil Amin Daud. Waktu itu belum di Prof ya, masih di Fajar. Dan ada beberapa, kalau dari radio itu hanya ada 2 yang dapat beasiswa investigatif reporting itu, saya dengan Andi Mangara yang jadi sehingga sedikit mengerti bagaimana kerja-kerja investigatif gitu ya. Bahkan kita tongkrongi lagi itu terminal. Dan waktu itu masih terminal, masih di samping kantor gubernur ya. Di tongkrongi itu dulu itu kan misalnya keluar dikasih mengutip pungutan, tidak dikasih bukti dan lain-lainnya. Nah, tips paling sederhana adalah itu tadi ya, mencari narasumber yang mau berbicara. Karena kalau misalnya baru satu lalu dia tidak mau menyebut namanya karena takut, kita mesti berusaha mencari orang ya, dan dikutip sebagaimana yang disampaikan, bila perlu membangun komunikasi ya. Saya pernah membaca suatu liputan itu menarik karena wartawannya sebelum dimuat dia kirim kembali hasil liputannya untuk memastikan bahwa kutipan, apalagi kalau misalnya bukan kutipan langsung, karena kadang-kadang kan sudah dipoles oleh wartawan dan pilihan-pilihannya tidak terlalu pas, maka itu bisa jadi misalnya si wartawan reporter lapangan itu tidak menyebutnya begitu, tapi redakturnya ketika dia mau dimuat mungkin dianggap lebih seksi, lebih gerakan menanam sejuta pohon, ternyata memang ini sesuatu yang sangat kontradiktif gitu. Nah pertanyaannya adalah gini, maka kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang janggal, itulah pintu-pintu masuknya untuk kita menggali kenapa bisa. Karena ini bisa jadi bukan hanya sesuatu yang tidak sinkron antara nama gerakan dengan jumlah tanaman yang di pohon, tapi bisa jadi memang ada praktek pilet di situ, bahwa memang ada anggaran, misalnya ada anggaran yang disediakan untuk pohon dengan jumlah yang banyak, tapi pastikan kadang-kadang nakal juga orang itu. Namanya siapa yang mau iseng menghitung, ya kan ya. Paling dia bilang, berapa itu? 1000, ya tidak usah jauh-jauh. Ini ada beberapa kasus misalnya nanas dan lain-lain. Kan sehingga cara berpikir ya begitu kan. Sampai mau hitung itu 500 ton. Orang mau sekali dilakukan ya. Padahal itu pintu masuknya. Nah, itu. Saya mau kasih contoh lagi.
karena ini membangun kesadaran kritis sebagai seseorang. Kalau saya biasanya bikin pelatihan itu biasa menulis bebas saja dulu. Tahap mewawancarai orang itu level kedua. Tahap mewawancarai orang dengan punya jabatan level ketiga. Karena wawancara orang dengan punya jabatan itu berbeda juga. Yang ada faktor-faktor psikologis sebagai orang Indonesia kita dan selanjutnya. Karena saya mulai juga bikin pelatihan untuk anak-anak. Jadi gini, kalau kita lewat di satu jalan, lalu kemudian jalan itu berlubang dan tidak ada lampunya, bisa jadi kita akan menganggap ini kan kita orang Indonesia cenderung menerima, gitu, pasrah. Nah, dia jatuh gara-gara tidak ada lampu jalan dan jalan berlubang, dianggap kecelakaan tunggal. Iya kan? Kembali lagi masuk dalam kesadaran magis, dikasih lagi bahasa renang. Sudah ajarnya nih. Ya, kan? Nah, kalau kesadaran kritis kan kita akan protes. Kenapa ini? Di mana itu kita punya pajak jalan dan segala macam? Kenapa tidak dikasih penerangan jalan? Kenapa jalanan tidak diperbaiki dan lain-lain? Maka masuklah kita melakukan investigasi. Siapa saja, bisa ke APBD, bisa ke macam-macam, ya. Nah, disitulah sebenarnya enaknya orang melakukan kerja-kerja peliputan, karena kita karena jurnalisme itu kan sebenarnya bukan kebenaran mutlak dan juga bukan kebenaran filosofis. Jurnalis investigasi atau menulis yang semangat kita ini adalah dia lebih ke bagaimana berita-berita kita menjadi fungsional, bermanfaat, kena tepat sasaran, gitu ya. Nah, kayak kira-kira begini. Ya, agak panjang nanti penjelasannya, tapi intinya supaya kita tidak dipersalahkan, kita mesti mencari orang yang mau berbicara, dan orang yang berbicara itu orang yang memiliki kompetensi, sehingga tanggung jawab itu bergeser dari kita ke yang bersangkutan, ya.